diawali wa ma qadarullah. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'in kul man anzalal kitaba allazi jaa bi Musa nuran wa hudal linnasi taj'alunahu qaratisa tubduna wa tukhfuna katsirah wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah summa zarhum fi khaydihim yal'abun. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembar-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Biarkanlah mereka bermain-main dalam kesantai. Nggak perlu bahas, nggak perlu ditafsirkan. Memang sedikit Anung jelaskan aja. Ayat ini amalannya adalah dipahami kan, bukan diritualkan, betul? Dipahami, pahamnya gini. Sebenarnya sertakan Allah segala urusan, kan itu, betul nggak? Setuju nggak? Ya, boleh bertanya kepada ahlinya, tapi bidangnya terbatas. Ya antum kalau nggak menyambung, menyertakan petunjuk sempurnanya kepada Allah, walaupun bertanya kepada ahlinya juga tetap akan gagal. Duduk nggak kira-kira? Duduk ya. Jadi gini, nggak dilarang bertanya. Umpama, dong, jodoh ambos ya. Luruskan sama si pentalim. Amalkan ini. Sudah itu amalan selanjutnya apa? Puji Allah. Pilih di indrawi kita. Kalau antum ingin jelas, ya Allah perlihatkan, ya Allah dengarkan, betul kan? Semua kan ada petunjuknya. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkannya, betul? Itu disebut ru'yatullah untuk kita. Ayo, benar nggak tuh? Kan ini Quran semuanya, betul kan? Nah. Kemudian setelah itu diberi petunjuk, mereka bermain-main dalam kesesatannya. Nah ini ada larangan, ada rambu kan? Jadi jalan menuju Allah untuk menjadi paham dalam solusi kehidupan, ikuti salah satu amalan yang anu kasih. Tolong sempurnakan puasa Ramadanmu dengan Syawal. Ya, untuk siapa? Supaya hidup charger itu, ya, supaya jangan drop. Setuju? Jadi jalan menuju Allah, matul nasyamatin min nafsin makhlukatihi. Artinya gini,
bukan milik orang soleh aja. Jalan menuju Allah. Bukan. Kata Nabi, matul nasyamatin min nafsin makhlukati. Sebanyak napas makhluknya. Jalan menuju Allah. Karena itu, umat Islam kalau ingin dapat petunjuk dari Allah melalui jalan yang beragam, bisa dengan yuhud, sedekah, membaca selawat. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok keagamaan tertentu, baik kelompok tarekat maupun ormas Islam, mazhab, tidak bisa memonopoli jalan menuju Allah. Duduk. Gua yang paling benar, malah mati. Tarekat ini yang paling benar, akan sampai ke Allah. Udah dosa itu. Enggak kaci gak jadi andong. Setuju? Ada hadisnya. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir kalau nggak ketemu guru sufi. Bapak amalin aja Quran. Maka bapak-bapak sudah sampai derajat isyaratullah. Yakin nggak tuh? Kata siapa? Quran. Betul nggak? Kan kata Quran. Ya nggak laku kajian dong. Kan gitu ya, enak. Jadi jangan taklid, Pak. Oke, kita menanyakan kepada ahlinya itu boleh. Bahkan aturan, karena itu hanya perkara-perkara johir. Nggak mungkin lah antum semua dilahirkan ke dunia tidak diberi pasangan. Tidak mungkin. Cuman sayangnya sering banyak yang mubazir. Aduh. Ya, makanya di prinsip torekot mubazir itu hati-hati bisa haram, bro. Nggak menjalankan amanah. Ya itu perlu penuntun. Ya. Jadi sekali lagi apa Pak? Dengan guru kalau belum paham sampai titik puncak pemahaman, taklid dulu. Guru itu menyuruh taklid Quran. Jadi yang boleh taklid, membebek, mutlak dipakai hanya Quran. Hadis sulit Pak. Hadis sulit. Quran juga sulit taklid Quran. Harus memerui wawasan ilmu dan petunjuk. Karenanya itu matul nasyamatin min nafsin makrukatihi. Jalan menuju kepada Allah tidak ada monopoli macam anu tidak ada. Semua orang bisa, termasuk kita, bisa dekat kepada Allah. Jangan khawatir, Islam tidak sulit. Ya. Kali ini menunjukkan bahwa kelompok keagamaan tertentu, baik kelompok tarekat maupun ormas, apapun juga yang sering ramai di dunia medsos, ini salah. Udah dosa itu. Berarti belum memahami makna sesungguhnya dari Al-Quran. Menuju Allah itu bukan monopoli mereka. Tidak ada. Menuju Allah itu rahmatan lil alamin. Kalau mau mengikuti hudal lil muttaqin dari Al-Quran. Duduk ya. Sebab jalan menuju Allah adalah sebanyak napas makhluk-makhluknya. Dan tidak terbatas kepada kelompok keagamaan tertentu atau mazhab atau aliran tertentu. Itu sebabnya Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam salah satu nazamnya, setiap muslim memiliki jalan tersendiri dalam menuju Allah, yang dengan jalan itu dia sampai kepada Allah, insya Allah. Seperti mendidik umat manusia jadi guru, bisa untuk menjadi wali, memperbanyak wirid, baik sholat maupun puasa, bisa menjadi petunjuk Allah, mengabdi khidmat kepada umat, bisa. Sedekah bisa. Seumpama mengumpulkan kayu bakar untuk jual dan hasilnya disedekahkan, ada di hadis. Begitu juga menurut Syed Bakri Al-Maki menjelaskan, umat Islam baik ulama maupun masyarakat umum memiliki jalan yang berbeda dalam menuju Allah. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Oh, saya pendosa, salah juga. Saya sudah membunuh orang sekian, saya sudah jolim sama amanah. Nggak bisa, semangat. Karena Allah kita mau mengikuti aturannya, maka kita pun bisa menuju kepada Allah dengan benar. Dan itu solusi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Jainuddin Al-Malibari tadi, hal ini karena banyaknya jalan menuju Allah, di mana masing-masing jalan tersebut mengantarkan pala salik. Salik itu artinya, kalau Anda menyebut salik, itu artinya orang yang berjalan menuju Allah. Manusia itu diperintahkan, dijauhkan dalam konsep waktu
dan ruang ke bumi ini supaya berjalan menuju Allah. Itu namanya salik. Salik itu bukan zikir. Salah satu amalan salik adalah bersuluk. Apa? Suluk. Mudahkan. Jangan persulit. Ya. Sampai kepada Allah, insya Allah. Dalam hal ini, kita sebagai umat Islam menuju Allah dengan jalan mengajar, mendidik umat manusia, ibadah, akhlak yang baik. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, man ladaihi ma'rifatun wa yadauha maudi al tanfihi wa yu'alamu atau insuruha lilukrina indaha syahsyul ala dawatin najimat fi mamlakatin syama'in. Barang siapa yang memiliki ilmu, mengamalkannya, mengajarkannya, menyebarkannya kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan panggilan yang agung di kerajaan langit untuk diberikan kepekaan pemahaman rohani. Gimana? Jadi nggak milik torekot aja, Pak. Ya, tidak. Ini ada di Minhaj Al-Muta'alim, juga ada di Ihya Ulumuddin. Silakan baca bukunya kalau nggak percaya. Al-Ghazali karangannya. Ya. Dalam kesempatan yang lain juga Rasulullah pernah berkata, beda ya, berkata dengan sabda beda. Sabda kaitannya dengan wahyu. Kalau berkata kaitannya dengan kebaikan Nabi. Duduk ya. Menyebutkan bahwa orang yang paling dermawan di muka bumi ini setelah aku, kata Nabi, adalah ahlul ilmin ladina ya qaumuna bitadrisiha wa nasriha. Jadi siapa orang paling dermawan? Orang yang berilmu, yang mengajarkan dan menyebarkannya. Ya, apalagi rezeki, Pak. Jangan pelit. Itulah orang yang dermawan, di atas sedekah. Ya. Orang berilmu, mengajarkan dan menyebarkannya. Seorang ulama juga ada yang berpendapat, jumhur ulama sepakat bahwa orang yang menghidupkan orang bodoh dengan cara mendidiknya, maka dia seperti menghidupkan seluruh umat manusia di atas dunia ini. Mulia. Ya. Makanya jangan heran jika Imam Al-Ghazali Hujatul Islam mengatakan bahwa mengajar dan mendidik laksana mentari yang menyinari kehidupan, kesturi yang mewangikan sekelilingnya. Oleh karena itu, setiap muslim yang menjadi pendidik harus selalu menjaga adab, tata krama, mendidik, ikhlas, ridho, karena itu panggilan Allah. Sebab mendidik manusia merupakan perkara yang sangat agung dan penting. Sedangkan suluk, yaitu amal menuju jalan Allah. Salik orangnya, suluk amalannya, atau para abid, atau para abdi. Sebagian umat Islam menuju Allah dengan jalan memperbanyak wirid, ada ibadah seperti biasa, ada puasa, sholat, membaca Al-Quran, tasbih, bersalawat dan lainnya. Jalan jenis ini merupakan jalan-jalan orang soleh. Itu ada di Quran. Ya. Dan biasanya ditempuh oleh orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan. Terus, sibuk dengan pekerjaan. Di sisi lain, ada umat Islam menuju Allah dengan jalan mengabdi, membantu. Disebut khidmat kepada umat, para ulama, faqih, itu disebut sufi, kepada wali. Karenanya menurut Syed Bakri Al-Maki, berkhidmat kepada para ulama, para guru, para orang-orang mulia juga merupakan ibadah sekaligus membantu kaum muslim. Oleh karena itu, ia lebih utama daripada melaksanakan ribuan ibadah sunnah. Dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali kutub, berkata begini, ma wasaltu illallahi ta'ala bi qiyaumi lailin wala syiyami nahari wallaki wasaltu illallahi ta'ala bi al-karami wa at-tawadu'i
wa syallama asyadar. Aku sampai kepada Allah bukan karena sholat malam, bukan karena puasa, tetapi aku sampai kepada Allah karena kedermawananku membantu umat. Tawadu, lapang dada, selamat dari bersihkan penyakit hati. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata Syekh Abdul Qadir Radid bukan ribuan zikir sampai kepada Allah. Mengajar bisa, jadi tukang kayu bisa, pedagang bisa. Betul kan? Jadi wali itu bukan milik jenderal, Pak. Khalifah tuh itu milik kita. Ilmunya pahami. Jadi jangan putus asa. Ya. Poinnya hati bersihkan. Ya. Dengan demikian para pendidik, dokter, ahli hikmah, mekanik, teknisi, pejabat TNI, Polri, akademisi, cendekiawan, seniman dan lain-lain bisa menuju Allah. Bisa mendapati syarat Allah. Dengan jalan berkhidmat, mengabdi kepada bangsa, kepada umat sesuai bidangnya masing-masing. Sedangkan untuk orang awam, kebanyakan bisa disebut suluknya para buruh. Sebagai umat Islam menuju kepada Allah dengan jalan sedekah, gampangnya seperti mengumpulkan kayu atau lainnya untuk dijual, hasilnya disedekahkan. Karenanya menurut Syahid Bakir Al-Maki tadi, jalan jenis ini merupakan ibadah yang sangat bermanfaat daripada banyak zikir ribuan suluk. Jangan aneh-aneh. Insya Allah ada doa keberkahan dari orang Islam. Dengan demikian orang yang sibuk bekerja, baik petani, pedagang, pegawai negeri, buruh maupun lainnya, bisa menuju Allah dengan sedekah. Jangan lupa. Ya, sedekah itu maknanya bukan materi aja. Mengajar sedekah, senyum sedekah, betul kan? Iya kan? Ngajarin orang juga sedekah. Jadi menuju Allah dengan jalan berjualan buku misalnya dan hasilnya disedekahkan, itu udah mulia, Pak. Ya. Semua orang Islam sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk sampai kepada Allah yang maha indah dengan jalannya masing. Begitulah keadilan Allah. Yang penting seorang syalik yang bersuluk, paham maksudnya kan? Kita ini syalik. Mau nggak mau, sadar tidak sadar, antum ini semua syalik. Pasti menuju kepada Allah, baik secara materi maupun secara rohani. Tiap hari menuju balik, menuju balik, menuju balik. Itulah hidup. Dihidupkan, dimatikan, dihidupkan kembali, dimatikan, dihidupkan kembali. Kuncinya kuatkan tauhid. Thayyibah. Masyiballah. Karenanya Allah berfirman untuk menguatkannya. Al-An'am ayat 74 surat 6. Menguatkannya. Ini amalan. Kuatkan tauhid kita supaya kita santailah. Ya, tidak berat, insya Allah. Wa izqala Ibrahim